Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domita Yuliana dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas Indralaya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan Omnibus Law Cipta Kerja dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan politik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma pembangunan nasional dan juga apa itu Omnibus Law. Secara umum, paradigma merupakan sebuah sumber nilai atau pedoman yang mempengaruhi arah dari berlangsungnya suatu proses dalam beberapa bidang tertentu. Sedangkan pembangunan nasional merupakan proses perubahan yang terus diupayakan untuk mencari kemajuan dan perbaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pembangunan nasional Indonesia digerakkan di segala bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja? Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik ialah kebijakan yang pro rakyat. Hal ini bermaksud bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memihak pada rakyat. Yang dimaksud dengan memihak rakyat adalah bahwa semua kebijakan tersebut haruslah bertitik beratkan pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan golongan-golongan tertentu. Dengan adanya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang diamini oleh pemerintahan Jokowi MA, beberapa pasal dalam rancangan undang-undang tersebut tidaklah memihak pada rakyat dan tidak bertitik beratkan pada kepentingan rakyat, terutama golongan buruh, dan hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Kita mengetahui betapa undang-undang ini sangat merugikan para pekerja buruh yang seharusnya hak-haknya dijaga sebagai rakyat Indonesia, dan undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan 3 sila Pancasila, yaitu sila kedua, keempat, dan kelima. Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh, serta tidak menciptakan rancangan undang-undang ini secara demokratik. Berdasarkan semangat musyawarah mufakat, harusnya setiap regulasi disusun dari bawah, lalu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, semua orang harus didengarkan. Pengambilan keputusan baru boleh diambil setelah semua orang sepakat dengan rancangan undang-undang tersebut. Kelumit permasalahan dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut, baiknya kita semua mengevaluasi kembali tentang semua nilai-nilai dalam Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia, baik itu cara pandang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan meletakkan Pancasila sebagai kacamata dasar. Seharusnya pemerintah dalam membangun negeri ini tidak mengorbankan hak-hak rakyatnya. Adanya Pancasila seharusnya menjadi patokan utama dalam membuat peraturan karena Pancasila merupakan aturan tertinggi di negeri ini.